firman-Nya. Saya ulangi Bu, karena yang hadir pada hari ini pada waktu tahun yang lalu nggak hadir. Kita sudah terakhir sudah 1 tahun yang nggak ketemu. Terakhir kita ketemu di 1446. Nah, sekarang 1447. Ya, berarti sudah 1 tahun. Baik, Ibu simak 8 amalan untuk menggapai surga ada di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma'amarallahu bihi ayusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayi'at ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahumma arhamna bil Quran. Saya sebutkan dulu poin-poinnya, 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya, tidak melanggar, tidak merubah, sama saja. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Ya, gemar bersilaturahim. Bu, barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, dipanjangkan oleh Allah, sering-seringlah silaturahim. Amin gitu dong. Emang gak pengen punya umur panjang? Bu, kata Nabi, minta umur yang panjang tuh boleh. Syaratnya 2. Tuba, sungguh beruntunglah orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang. 2 saja syaratnya, dalam ketaatan dan keimanan. Asalkan dia minta umur yang panjang untuk dalam taat dan iman, itu boleh. Bahkan sebagian ada mengharuskan. Karena nggak ada arti nilainya kalau umur panjang tidak dalam taat dan iman. Yang kedua, gemar bersilaturahim. Orang yang bersilaturahim itu hikmahnya apa Bu? Barang siapa yang ingin dimudahkan, dilancarkan, ya, dimurahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Ya. Nah, yang ketiga ini yang jarang diungkap. Barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khotimah, sering-sering silaturahim. Jadi Bu, kalau ada 2, 3, 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan teman sahabat saudara kita ini sebelum meninggal kok dia silaturahim, ajang sana ajang sini. Cuman yang Ibu harus ingat, silaturahim yang gimana yang menjadi pertanda dia husnul khotimah. Silaturahim yang menjadi pertanda husnul khotimahnya dia adalah, 1, dia bersilaturahim itu ingin berbagi rezeki. Dia keingetan temannya, keingetan saudaranya, keingetan si fulan, ya, keingetan gurunya, keingetan muridnya, keingetan teman sahabatnya. Dan itu terutama bukan kakak beradik. Kalau kakak beradik biasa Bu, ini orang yang bukan ikatan darah, ya, dia kunjungnya untuk berbagi rezeki. Atau dia berkunjungnya Bu, dia untuk minta nasihat dan doa. Nah ini biasanya kita pergi ke guru kita, minta ke ujung silaturahim kita tuh minta tolong Ustadz, Kiai, nasihatin saya, tolong doain saya. Yang ketiga, silaturahimnya itu apa Bu? Mohon maaf, ini kalau ada temennya yang kelin banget gitu, kemudian dia datang memang sengaja apa? Ingin memaafkan. Bahkan dia mengawali, "Jeng, maafin aku ya Jengnya kalau selama ini ada kesalahan kekilafan diriku." Padahal jelas-jelas temennya ini yang salah. Ini yang paling dahsyat, pahalanya besar. Kemudian siapa yang dia silaturahim ingin memberi wasiat. Nah, boleh jadi ke anaknya, ke kakaknya, ke adiknya, ke saudaranya, ya, untuk mendirikan sholat, beribadah pada Allah, jangan melakukan kesyirikan, ya, berlaku jujur. Nah, itu diantaranya wasiat, nasihat. Dia meninggal, insya Allah husnul khatimah. Nah, termasuk silaturahim yang paling baik itu adalah, nah ini Bu, apa itu? Mendamaikan
Aku punya kakak adik kok di kampung ini bermasalah. Mau datang silaturahim. Sehingga dengan kedatangannya itu Bu, kan nggak enak ini. Nggak enak dong kakak kita datang, adik kita datang. Nah, kemudian kita sebenarnya udah ngerti masalahnya, tapi kita ingin mendamaikan. Nah ini baik sekali ya. Intinya juga dalam silaturahim itu mengingatkan untuk ketaatan, keimanan, ibadah, akhlak, dan amal soleh. Itu tandanya insya Allah menjadi bekal dia untuk matinya husnul khotimah. Jadi silaturahimnya itu memang bermakna. Setiap rupiah yang dia keluarkan itu ada pahalanya. Kemudian dia di perjalanan, andaikan Bu, di perjalanan dia meninggal, husnul khotimah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Nanti ini akan menjadi uraian paling banyak. Takut kepada Allah. Ya. Yang ketiga yaitu takut kepada Allah. Ini amalan untuk menggapai surga yang ketiga, takut ya kepada Allah. Yang kedua, takut dengan perhitungan yang buruk. Nah, takut dengan perhitungan yang buruk itu yang gimana? Nanti maksudnya saya akan uraikan. Takut dengan perhitungan yang buruk. Ibu, salah satunya gimana doa sahabat Utsman tentang kematian? Bukan doa. Gimana ungkapan nasihat sahabat Utsman tentang kematian? Kalau sampai lupa, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Nasihat sahabat Utsman tentang kematian. Halo? Assalamualaikum. Ibu kan yakin akan mati kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Bu, mohon maaf, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati nggak harus pakai tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena kematian nggak harus sakit dulu. Ayatnya jelas kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Udah sampai situ aja. Enggak, kenapa ibu pas bilang Ustadz kok sambil nunjuk ngelihat saya itu tadi, kenapa itu ceritanya? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Oh iya, tadi saya belum dijawab ya. Nasihat tentang kematian dari sahabat Utsman gimana? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. A'udzubillahi min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut. Bu, malakul maut berarti malaikat pencabutnya nyawa. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Na'udzubillahi min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Bu, mungkin baru-baru ini lihat di YouTube itu ada bapak-bapak yang berjoget-joget, blek mati itu. Kan ngeri Bu kalau kayak seperti itu, Bu. Bu, itu bapak-bapak kalau kesannya biasa ya. Ini yang belum, sudah lama sih. Beberapa waktu yang lalu Bu, ada saya ngisi kajian di Cawang, itu ibu-ibu cerita. Dia tuh nyesel kok ya nggak ngingetin. Dia punya rumahnya itu nomor 7. Terus yang adakan kondangan itu rumahnya nomor 12. Jadi 5 ke depan, ke belakang. Ibu ini sudah janda. Nah, dia dengan temannya ini ya, yuk datanglah ke acara undangan itu. Rumahnya karena satu daerah aja, nggak terlalu jauh. Terus udah ibu ini Bu dengan suaminya duduklah. Lalu ada laki-lakinya biduan.
Mana ganteng bu. Dia lagi nyanyi, terus si ibu itu dibilang, "Pak, aku mau nyawer ya." Kata suaminya, "Mah nggak usah lama, malu udah tua." "Diam kamu, wong duit-duitku sendiri, ngapa sih kamu?" Ya akhirnya suaminya juga merasa mungkin juga, ya dah kalah. Itu bu, si ibu yang cerita ini memang dia ya kok nggak ngingetin karena suaminya aja dibentak. Ya dari tempat duduknya ya mungkin baru ke depan situ, mungkin baru 2 atau 3 meter lah ke depan. Sambil goyang-goyang muter-muter gitu. Pas di depan si penyanyi itu dia terjatuh. Mablek. Ada yang mau nolongin, ternyata sudah innalillahi. Ambulan. Qadarullah ada yang undangan itu dokter. Dipegang-pegang, enggak usah. Yang sedihnya ibu itu, kenapa saya kok nggak ikut ngingetin katanya. Makanya tadi jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena mati tidak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena mati nggak harus pakai sakit. Ya. Baik. Jadi kata nasihat-nasihat sahabat teman tadi apa? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Ini catatan batin kita. Baik. Yang keempat itu tadi yang keempat maksudnya bun. Ya, yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu mohon maaf, biasanya yang nggak sabaran tuh ibu-ibu atau emak-emak? Waalaikumsalam. Ya akhirnya datang juga. Ya. Ibu-ibu biasanya yang nggak sabaran, ibu-ibu atau kaum istri? Ya sudah, nah, sabar aja lah bu. Pokoknya ngadepin Ustadz yang saat ini yang harus sabar. Baik. Kemudian yang keenam adalah mendirikan sholat. Jadi tadi yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Saya ulangi, yang kelima orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Nah, yang kelima orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam orang yang mendirikan sholat. Number 7 orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Bu, untuk zis itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-ungkit, najis, tau nggak? Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan orang yang menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Wa yadrauna bil hasanati sayat ulaika lahum uqbadar. Yang kelanjutannya ayat itu bu, 24-nya jelas ya. Orang-orang yang punya 8 amalan tadi, memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, gemar bersilaturahim, takut kepada Allah, takut dengan perhitungan yang buruk, ya, sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah, ya, mendirikan sholat, ya, gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang menarik lihat pada ayat 24-nya itu apa? Yadkhuluna alaih, ya, yadkhuluna apa? Jannatu yadkhulunaha. Orang-orang yang punya 8 amalan tadi bu, dia akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Dengan siapa? Nah ini yang menarik. Dia akan dimasukkan dengan waman sholaha, dengan semua orang-orang yang solih. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nggak tahu saya. Dan dari siapa lagi? Dari nenek moyang mereka. Yang kita nggak tahu nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu, 2000 atau berapa tahun yang lalu. Kalau dia iman, ikatannya ketemu bu. Atau anak cucu kita dengan pasangan-pasangan. Halo bu, suami istri akan
akan ketemu lagi, bersatu lagi. Catatannya suami istri ini memang keimanannya sebanding. Maka yang dia cerai di dunia ini bisa dipastikan dia nggak akan ketemu. Bukan cerai mati ya, cerai pisah. Siapa yang dia di dunia ini dia cerai, dia bisa dipastikan nggak ketemu. Di dunia aja dia udah nggak cocok. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah ditemukan anak cucu. Boleh jadi kita sudah meninggal, nanti anak cucu kita terus buyut kita. Asalkan lingkarannya iman, maka dipertemukan oleh Allah. Makanya ibu nggak boleh meninggalkan doa yang ada dalam surat Ibrahim. Itu doa selain beribu-ribu berjuta pahala, itu doa untuk menjadi waris jariah kita, Bu. Gimana doanya? Rabbana ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Titik atau koma tambahkan setelah itu. Tambahnya doa apa? Tambahnya gimana? Belum tahu, belum dikasih tahu. Tambahnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini Bu, doa berjuta-juta pahala. 44:1. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, anak cucuku, anak keturunanku, orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Baru kan kita, ya Allah, ambil kesalahan dosaku, kesalahan dosa orang tuaku, dan kesalahannya dari orang beriman. Kenapa ditambahkan kemudian? Inilah yang menjadi nilai lebihnya apa? Dosa apa? Ini berjuta-juta pahala. Karena kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yang masih hidup ataupun yang sudah lama meninggal. Ya. Makanya Bu, doa ini jangan pernah Ibu lupakan. Cukup Ibu baca doa ini 44:1 dari Ibrahim, surat Ibrahim 44:1, tapi ditambahkan setelah itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cukup Ibu baca sekali saja pada subuh, sekali saja pada duhur, sekali saja pada asar, sekali saja pada maghrib, dan sekali juga pada isya. Cukup sekali aja. Masya Allah. Baik ya Ibu ya, itu poin garis besarnya. Sekarang